Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya channel Jehovah Jireh. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana keseruan debat antara Kristen dan Muslim. Jangan terlalu lama-lama. Teman-teman juga jangan lupa subscribe dan like and share supaya channel ini dapat berkembang dan tidak ketinggalan video-video update terbarunya. Terima kasih. Langsung saja kita ke videonya. Kalau akulah Tuhan Allahmu, ini one Jesus ya, tidak yang lain-lain. Siapa? Lain jawab Yesus kan. Di mana Yesus pernah punya nama Yahweh? Oke. Udah lah. Udah. Oke. Nama Yesua itu disebut Yeshua, Yon Sit Waw Ayin. Oke. Kalau di dalam kitab Mazmur dikatakan Allah keselamatanku, Tuhan keselamatanku, atau Yotevave atau Adonai, Yesua. Jadi itu dikatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi ketika Yehova dikatakan juru selamat atau keselamatan itu dari kata Mosia, maka kata Yeshua adalah satu kata konstruk dari dua kata. Jadi Yahweh Shua, Yahweh keselamatan. Begitu penjelasan dari teman-teman Yudaisme Mesianik atau Judeo-Christian yang pernah saya temukan, yang saya pernah temui, dan literatur seperti dari biblos.com. kalau kita lihat Di surat apa? morfologi dan Saya bisa buka itu di kitab apa? Ada di kitab Perjanjian Lama, ada banyak nama Yesua. Karena banyak nama Ya. Yesua. Yesua ada gitu. Yesua Binun. Seperti di tempat saya nama Paijo banyak. Banyak. Di tempat kita di Batak sana nama Lampot banyak juga. Ya. Banyak yang lain. Jadi begini. Jadi sebentar. Saya ingin yang tekstual tidak ada lagi Yesus beda Tuhan. persepsi di antara kita. Ya. Di mana Yesus itu Yahweh itu? Itu Ya. dia perlu. Dia ngaku saya. Ya. Dia mau belajar amin dulu lah gitu lah. Anoki. Oke, silakan. Yahweh, ya. Elohan. Oke. Elohenu, ya. Jadi kata Yesua itu ada Yesua, ada Yeshua, itu ditambahkan dages di tengah huruf H atau He kali ya. Nah, jadi ketika dia ditegaskan bukan menyebut Yesua seperti banyak nama-nama itu dalam Perjanjian Lama, ketika disebut Yeshua itu artinya menjelaskan dua konstruk dalam satu kata itu. Seperti bahasa kita misalnya, Tuhan, nggak pernah ada kata Tuhan. Lalu dirubah T-nya jadi huruf besar untuk mengindikasikan itu sebagai predikat untuk ilahi. Nah, begitu juga dengan di Ibrani ada dages itu untuk menjelaskan bahwa kata itu dibentuk dari dua kata, konstruk dari kata Yahshua. Nah, sama seperti para nabi, namanya Yehezkiel, Zakariyahu. Kalau di Al-Quran ada Yahya, ada Zakaria yang memakai akhiran atau awalan dari nama Ketif Kere Yotevave yang adalah Adonai. Ya Yesua memang Yesua dari mana Yesua? Iya, jadi itu. Karena itu dia orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi, namanya Yesua. Yesua itu kan nama Bambang di orang Iya. Jawa. Banyak. Sekarang gini aja, Bu. Sekarang begini aja. Kalau ada di Al-Quran sekalipun nama Yahya atau nama Zakaria, Ibu seharusnya menjelaskan dari mana awalan Ya dan akhiran Ya pada nama misalnya Zakaria atau Yahya. Awalannya nggak akan di depan, selalu di belakang. Elia, Ya. Gedalia. Ya. Tidak Tuhan di depan harus Yehezkiel. Yeho. Jadi nggak mungkin di depan itu ya. Ya itu harus di belakang. Nama Tuhan memang orang Ibrani kan selalu pakai nama Robi Tovia-nya Allah yang baik. Ismail Allah mendengar. Yesua Yehezkiel. Yehezkiel ya. Ya, di depan. Ya kan, tapi tidak ya. Iya. Ya, itu harus di belakang. Makanya tadi saya sempat tanya sama Ibu, Salah dengan grammar. mau pakai pandangan siapa nih? Mau pakai pandangan Naftali apa berbeda di Sofia Singer sekarang? Pakai Ibrani. Ya, iya, mereka dua-duanya Ibrani. Ya. Saya berdebat dengan mereka di Maroko. Nah, Ya. jadi Ya, itulah. ya. 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 Karena begini, nama Yahweh pun di depannya pun ya duluan. Itu dari kata, kalau misalnya kita ambil dari dua suku kata, itu dari kata Hayah yang ada, Hawa yang hidup. Yahweh Ayah itu dan Hawa. diobarkan abad 18 oleh seorang Kristen. Enggak masalah, Bu. Ya, Itu jadi cuma penyebutan aja. tidak dengan bahasa Ibrani. Iya. Makanya Rabbi Yaakov baru coba lihat channelnya. Dia sangat heran kenapa harus ada. Masalahnya prinsipnya tidak boleh disebutkan nama itu. Iya. Hanya setahun sekali pada hari raya Purim oleh Kohen Gadol. Iya. Jadi nggak mungkin Iya. disebutkan. Iya. Ini gini, saya tegaskan sebentar ya.
Jadi gini lah Ibu, ya. Kenapa Bunda Etika memberikan sanggahan sedemikian kerasnya? Karena itu penafsiran gitu loh. Yang namanya Yesus ya di sana ya banyak, di Jawa namanya Paijo banyak, di Batak namanya Lamhot banyak, nanti Aceh di Sunda juga banyak. Yang maksud saya gini loh, ada satu teks yang kita tidak perlu debat lagi, di mana Yesus itu punya nama YHWH itu loh. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Saya sih hanya tanya. Karena saya belajar ini ada 20 tahun lebih belajar Alkitab. Saya tanyakan di mana sih? Siapa tahu saya yang salah. Gitu loh. Makanya saya tertarik sama Lae gitu loh. Di mana Yesus punya nama Yahweh? Ya, coba Ibu buka. Ya. Dari saya jawab nih. Silakan buka Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Salah satu dulu ya kalau cukup waktunya nih ya. Yehova itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di situ Yeshua. Ya. Sebentar, berapa Keluaran? Keluaran 15 ayat 2. Nanti dilihat teks aslinya di Bible Hub. Kalau mau dilihat. Coba jenengan cek. Ini Bible ayat 2 nggak ada. Keluaran 15 ayat 2. Ya kalau tuh nama Yesus itu banyak di kitab dalam. Nggak masalah Bu, nggak masalah Bu. Begini, kan di sini telah dikatakan ia telah menjadi keselamatanku. Yosua. Ya ianya itu siapa? Sekarang cek di Ibrani di bibles.com, di situ tertulis apa? Keluaran 15:22. Keluaran 15 ayat 2. Ayat 2 saya di ini ya, ayat 2 ibu teksnya ya, di sini ada cuma tulisannya kecil-kecil, saya bawa tanah juga. Saya juga ngeliatnya udah begini-gini tuh. Ini sudah saya makan ini. Udah 50 tahun, jadi udah begini ya. Kalau itu kan pada pakai kacamata ya kan. Maksudnya. Gini lah ya, supaya ibu ini kita habis waktu ya. Di sini kan gue cek ya. Ibrani Keluaran 15 ayat 2 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuja dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Iya. Gak ada Yesus. Keselamatanku situ. Ya. Ya, keselamatan itu kan kata siapa? Iya. Iya. Bukan nama. Betul. Jadi di sini diambil nama Yeshua sebagai oknum yang mempekerjakan keselamatan. Maka namanya sesuai dengan pekerjaannya itu. Misalnya seperti El Gibor, El Shaddai. Itu nama Tuhan juga. Enggak, Iya. salah ya, enggak bisa. Karena teksnya enggak, saya gini loh, saya ingin ketemu ya, yang itu bisa menjelaskan kepada saya di mana Yesus itu adalah YHWH. Karena ke gue kan tanya, kenapa orang Israel nggak mau? Apakah kalau kita tanya sama orang Israel 15:2 ini Keluaran ini kan kitab mereka, apakah itu Yesus? Iya. Mereka bilang tidak. Oke. Ini bicara tentang, ini kalimat biasa, Tuhan itu keselamatan. Nggak masalah, maksud saya begini. Tapi bukan nama. Enggak, gini lah ya. Lain bisa nggak kasih saya satu ayat aja yang saya bisa terima? Yesus itu namanya YHWH. Begini. Enggak, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, Jadi begini. Sudah. Jadi begini. Sudah Iya, sudah iya. puas itu. Iya, jadi begini. Karena apapun alasan sampai mesti saya bantah. Sebentar dulu. Jadi masalah gue. Salam. Terima kasih. Maksudku gini. Saya udah puas. Gini lah ya. Ini saya kasih tahu ya. Sebentar. Ada waktu saya nggak nih? Buat menjelaskan. Boleh ya? Oke. Sebentar. Minum dulu dong. Ada bisa. Sadar. Jadi gini. Ini Pak nih. Satu lagi itu. Sadar merah. Oke. Satu lagi. Satu menit. Jadi gini, Bu Atika, Lae. Jadi waktu di Maroko pun saya debat sama mereka nggak bakal diterima. Makanya saya bilang sama Lae tegas-tegas nggak bisa lagi. Jadi ya memang sudah begitu. Karena begini Bu Atika, sebentar ya. Memang itu harus ditolak sama Israel untuk menggenapi sampai nubuatan terjadi. Memang sudah. Ini kitab tanah, ini yang Anda pakai dari perjanjian lama. Kitab tanah ini menurut saya adalah kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai saat 4.000 tahun yang lalu. Yang paham kitab ini, yang lebih punya hak otoritatif atas kitab ini, Betul. ya yang punya. Betul. Bukan terjemahan, ada banyak manipulasi terjemahan. Nanti kalau mau bicara soal itu kita bisa diskusi. Kita Antara- mengatakan begini, saya percaya tanah
seperti kamu percaya Quran. Kalau ada satu saja nubuat tentang Yesus di kitab tanah ini, satu saja tunjukkan ke saya, siapapun kamu bisa ketemu Rabi. Detik ini saya juga masuk Kristen. Itu yang dikatakan Rabi. Oh, nggak bisa begitu, Bu. Masuk Kristen bukan karena ya. Nggak bisa begitu. Karena dia percaya. Oh, Saya ada 200 ayat buatan di sini. oh boleh. Nanti juga saya Iya, cerita. boleh. Sambut Ibu. Ya. Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah? Dekat dengan Torah. Kameranya. Ya. Sekali lagi kata, enggak sampai 3 menit, Ustaz. Oke. Karena saya tidak bertanya, karena saya tahu, insya Allah, Allah berikan saya pemahaman bahwa kalaupun saya bertanya di kesempatan ini, saya tidak akan dapat jawaban apa-apa. Sombong banget sih Ambon itu, iya. Yang ingin saya sampaikan adalah, tema ini bagus sebetulnya. Kristen atau Islam yang dekat sama Torah. Kalau Kristen bilang Kristen dekat sama Torah, saya sebagai mu'alaf, saya sebagai orang Muslim, saya bersyukur. Silakan dekat sana. Kenapa? Al-Qur'anku menuliskan di mana ada kata Yahuda, di situ ada kata Nasaro. Walaupun orang Kristen bilang saya bukan Nasrani, saya it's not a big deal buat keimanan. Pertemuan pembicaraan seperti ini adalah pertemuan yang sangat baik, yang perlu dilanjutkan lagi. Tapi jangan melebar kemana-mana, gitu. Stay di intinya. Apa itu? Dekat itu, kata dekat itu. Orang Islam nggak perlu dibilang dekat, Ustaz. Orang Islam tidak perlu untuk bilang kita punya dasar dari para rabai. Enggak. Kayak nama ngobrol dengan para rabai, para apa gitu ya. Bukan sebagai dijadikan dasar atau alasan supaya membenarkan Islam itu dekat. Mengikuti, sorry ya. Enggak, Islam nggak mengikuti. Saya nggak mau nanya, tapi saya mau bikin statement apa. Islam tidak mengikuti Torah. Maaf ya, jangan marah. Kepada semua orang Islam. Nggak ada Islam mengikuti. Sampai nantinya timbul pemikiran dari Ibu Deborah ini. Kenapa kamu dekat bilang, tapi Torahnya dirubah-rubah? Sabat jadi Jumu'ah. Jumu'ah itu bukan nama hari, Sabat itu nama hari. Karena 7. Jumu'ah itu artinya berkumpul. Jami'an. Kita nggak rubah-rubah, karena apa? Karena kita nggak pakai Torah. Saya mau sampaikan sesuatu, agar tidak misleading others. Ya sebentar. This is my time. Pertemuan seperti ini bagus diadakan, sangat saya puji, sangat saya dukung. Kenapa Ustaz Ki nggak mau turun? Karena ngapain saya turun? Nggak dapat apa-apa saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, iya. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa dari pertemuan ini kita tahu ada yang sesuatu disampaikan. Tidak ada menang kalah, tidak ada. Ya, ketika Kristen bilang kami yang dekat sama Torah, give them and pray for them. Berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Islam paling tidak mau disama-samain, apalagi dibilang ngambil Torahnya Yahudi. Sorry. Enggak ada. Lalu kenapa dekat dan sama? Kenapa dekat dan sama? Because Quran and Torah came from one sources. Maaf ya. Maaf. Matthew, Mark, Luke, and John. Dan semua surat-surat, Bung Pendeta, Abang Pendeta, for me, myself, gitu, buat saya pribadi, itu bukan datang dari Allah. Maaf, jangan marah. Kita nggak perlu lama-lama. Siapa yang dekat, Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah? Orang Islam nggak butuh dekat dengan Torah. Enggak. Ketika ada ini kan sama, berarti kan dekat. Ya itu maunya dia, bukan maunya saya. Ketika ditanya tadi, kenapa kalau kita dirubah itu hari Sabtu jadi hari Jumat? Dia yang mau. Kita itu nggak sholat. Dan semua saudaraku Kristen Katolik aku mau bilang, selaku tersayang, kita ini orang Islam ini bakalan sholat. Sholat itu dosa. Kenapa? Kalau tidak disuruh. Tadi ngomong sampai bilang bahwa apa? Ada Torah yang ditulis, Torah yang diucapkan, ngapain buang-buang waktu? Langsung aja, bro. Torah itu untuk Jewish. Satu menit lagi. Itu yang mau saya sampaikan. Ini melalui ini, kalau memang saudara Kristen tersayang,
Saya nggak peduli Wanes, Unitarian, Trinitarian. Itu urusan mereka, urusan dapur mereka. Saya cuma pengen bilang begini, kalau Anda mengklaim bahwa Anda dekat dengan Torah, keep it. Keep it. Artinya apa? Do with Torah. Because you say you are closer than us. Karena engkau merasa lebih dekat dengan Torah. Lakukan Torah. Apa itu? Stop calling Jesus as God. That's all. Itu intinya. Gitu. Jadi saya nggak bakalan tanyain kenapa. Karena kalau saya tanya, nanti bingung lagi orang. 3 menit ini saya pakai dengan rasa sukacita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalali wal Ikram. Karena apa? Karena kita bisa duduk bareng-bareng. Ini duduk nih. Ini gambaran kepada YouTuber Kristen yang lain dan YouTuber Muslim yang lain yang suka maki-maki Kainama, suka maki-maki orang Islam. Bahkan ada orang Islam yang bilang jelek kepada Abang Samuel. Sesama orang Kristen aja Abang Samuel dimaki-maki kok. Kemarin saya nonton. Saya nggak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah tahu Deborah ini siapa. Karena saya kenal Saifuddin Ibrahim itu sangat baik sekali. Masalah Saifuddin Ibrahim maki-maki Kainama itu wajar, orang dia lebih tua kok. Pertama kali aja gue panggil dia Om pertama kali, tapi setelah berkembang panggil Mas. Begini, hari ini adalah berkat, gitu. Bahwa apa? Orang jadi tahu, orang Islam gak butuh dibilang dekat dengan Torah, gak butuh. Orang Islam gak butuh cari informasi dari rabai untuk membenarkan agamanya, no. Kenapa banyak orang Islam ngobrol sama rabai dan belajar sama rabai? Kita ingin tahu as a knowledge, bukan sebagai as stronger my faith. Enggak. Ibu Etika belajar kepada Rabbi Tofia. Saya nggak pernah diaku belajar sama rabai. Saya bersyukur. Kenapa? Jadi orang nggak tahu kok belajar dari mana kan? Lihat kalau saya naik di YouTube, itu pasti semua out of the box. Nggak ada yang sama orang. Kenapa? Biar kata hitam gue nggak mau disamain sama orang. Artinya apa? Ketika Muslim duduk dengan Islam tentang Torah, we please you. Kami persilahkan Anda. Ambil itu Torah buat Anda. Ambil. Kenapa? Karena orang Yahudinya juga nggak mau. Sampai detik ini mereka bilang, stop stealing our scripture and our culture. Sampai detik ini. Enggak ada kok Yahudi yang itu. Oh no, kita nggak bicara mesianik, kita nggak bicara apa. Yang saya ingin sampaikan adalah mari kita bersyukur dan mengangkat tangan kepada Allah karena kita bisa duduk satu meja. Amin. Gitu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama sangat mengena. Islam itu punya syariat sendiri. Syariat lakum minad din. Kami syariatkan kepada kamu semua satu agama. Kemudian apabila ada persamaan, itu satu kewajaran. Jadi jangan dianggap kita ini Muslim mengikuti syariah Yahudi. Tidak sama sekali. Apa yang disampaikan Ustadz Kainama sangat tepat. Kita punya syariat sendiri. Kita punya Quran. Kita punya hadis. Bahkan Rasulullah pernah melarang orang-orang Islam, para sahabat yang belajar dari orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, jangan kamu percaya dia dan jangan kamu dustakan dia. Karena kita punya Al-Quran di sisi. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesamaan, Rasulullah tidak melarang sama sekali. Seperti tadi yang sudah dibeberkan oleh Ibu Etika. Ada persamaan-persamaan. Tetapi juga ada kemungkinan perbedaan-perbedaan. Setiap nabi punya syariah. Jadi